Di sini saya Indah Pritasari Adanti. Saya akan mereview jurnal internasional psikologi Islam yang berjudul Exploring the Umat Personality Dimension from the Psychology Spiritual Paradigma, yang artinya adalah menjelajahi dimensi kepribadian umat dari paradigma psikologi spiritual, yang diterbitkan oleh International Journal of Psychology Studies tahun 2011. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal saya. Kepribadian menunjukkan kesamaan atau perbedaan pada manusia. Kepribadian juga untuk menggambarkan seperti apa manusia dan mengapa manusia seperti itu. Dalam agama Islam itu sendiri, umat Islam memiliki kepribadian yang sedikit berbeda dengan umat lainnya. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apakah dimensi faktor yang mendasari umat Islam tersebut? Ciri-ciri kepribadian fisiko-spiritual itu dalam umat Islam seperti apa? Apakah konteks valid dan reliabilitas dalam pengukuran umat yang beragama Islam? Apakah konstruksi dan multifungsinya? Nah, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang digunakan penelitian untuk meneliti ini, mereka menggunakan tentang ibadah, amanah, dan ilham yang harus menjadi konteks untuk umat Islam itu sendiri dalam kepribadiannya, seperti itu. Selanjutnya adalah metode penelitiannya. Metode penelitiannya ada variabel penelitiannya. Variabel terikatnya adalah dimensi kepribadian umat Islam. Variabel bebasnya paradigma psikologi spiritual pada umat Islam itu sendiri. Lalu subjeknya terdiri dari 102 subjek yang sebelumnya diberikan kuesioner dari Universitas A yang berjumlah 240 orang dan Universitas B sebanyak 360 orang. Mereka akan diseleksi dan sampai akhirnya mendapatkan sampel 102 orang tersebut. Selanjutnya analisis data dan pengukuran. Analisis datanya menggunakan PCA. PCA ini untuk mengidentifikasikan dimensi yang mendasari untuk konteks instrumen, reliabilitas masing-masing konteks berdasarkan nilai convex alpha. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan ukuran sampel tergantung pada jumlah item yang diinstrumenkan. Jadi di dalam sini sampelnya ada 102 orang. Jadi kuesionernya yang diberikan adalah 136 dengan instrumennya 10% seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan hasil. Menunjukkan bahwa kolerasi item mendukung penggunaan PCA dalam belajar. Nah, di dalam sini kan sudah ada 3 instrumen yang dipakai, yaitu ibadah, amanah, dan ilham. Ibadah menurut peneliti sudah kelima unsur tersebut sudah pas dengan konteks. Nah, selanjutnya amanah itu satu konteks tidak masuk dalam instrumen ini, sehingga satu konteks itu gagal, seperti misalnya pertanggungjawaban kepada teman, sahabat, atau keluarga, seperti itu. Lalu ilham itu dalam konteks ini 2 item gagal. Nah, sehingga yang tersisa adalah
69 item penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah diskusi. Dalam diskusi ini disampaikan bahwa tanggung jawab fungsi khalifah adalah memelihara dan memakmurkan bumi agar dalam keadaan baik. Ketika seseorang melakukan dua fungsi tersebut, ia berlaku memikul amanah untuk bumi. Allah mengingatkan kita tentang hal ini dalam surat Al-Arum, yang artinya telah tampak kerusakan di bumi dan di laut akibat perbuatan tangan manusia yang telah memperolehnya. Dengan demikian, pentingnya Al-Quran dan Sunnah dalam kepribadian seorang umat Islam, sehingga dapat memahami mengapa kita menjadi khalifah di bumi. Nah, dalam jurnal ini sangat sulit dimengerti oleh beberapa orang awam, dan di sini kurang dijelaskan tentang apa itu kepribadian umat Islam dalam kajian psikologi Islam. Itu saja, terima kasih.